الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika
simak bersama-sama penampilan dari anak-anak sekolah takwa dari teman kita yang telah menampilkan suatu penampilan pembahasan takwa. Disilakan.
dulu sebentar. Alhamdulillah, alhamdulillah menjadi asal rasul Rasulullah. Beliau sebagai al-Qur'an wa ta'ala Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Disyukuri kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan insyaallah sehat walafiat dalam rangka silaturahim halal bihalal jamaah sholat taqwa beserta keluarga RT 13, 14, 15 dan 16 sepakat. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 17 Haryanto, yang hari spesial adalah beliau datang tidak sendiri, melainkan datang bersama masyarakat Surabaya sebagai Ketua PKK RW 17. Selamat datang Ibu didampingi Sekretaris RW KRI, juga mewakili dengan Al-Quran dan Al-Quran. Kalau Al-Quran ya? Al-Quran, selamat. Selanjutnya yang saya hormati para Ketua RT sudah hadir RT 14 dan 15. Pertama, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua RT 13, 14, 15 dan Ciptaan atas kehadiran dan partisipasinya menyukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Untuk memfasilitasi keluarga yang mungkin pada saat lebaran kemarin kita belum sempat bertemu karena ada warga yang pulang kampung, yang mungkin baru saat itu bertemu. Dan bismillah fasilitas kita fasilitasi untuk kita berkumpul bersama. Ucapan terima kasih kepada undangan hadir lebih khusus kepada Ustaz kita Ustaz Zaki Mubarak Al-Bukhari. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kami dari pengurus PKN Musyawarah Taqwa mengucapkan taqabbalallahu ya Rabbul minal aidin wal hadirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita terakhir seperti bayi yang tak berdosa. Amin amin ya rabbal alamin. Kami berharap agar rangkaian ibadah Ramadan yang kita laksanakan kemarin dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan. Yang selama Ramadan aktif berjamaah di mushola, maka kami berharap tetap dipertahankan untuk berjamaahnya. Kita pun di bulan Ramadan kemarin berpuasa tilawah Quran, maka kebiasaan membaca Al-Quran tetap berjaga juga. Satu hal juga yang tidak kalah pentingnya adalah
dimulainya penggalangan dana untuk renovasi musola. Perlu kami sampaikan kepada Dan seluruh hadirin sekalian bahwa alhamdulillah dana yang terkumpul hingga akhir Ramadan adalah sebesar 60 juta rupiah. Alhamdulillah. kami Biasa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima infak sedekah Bapak Ibu sekalian dan menggantinya dengan balasan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. berharap Bahwa semangat berinfak dan sedekah ini tetap kita jaga. karenanya Izinkan dalam kesempatan yang baik ini kami ingin memberikan peluang emas kepada Bapak Ibu sekalian beramal jariah untuk kepentingan musola taqwa. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf, tadi saya kemarin cek soal mana aja ya, ternyata ada sedikit terlambat, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, Rahmatullah Ta'ala, kami lanjutkan lagi. Kami berharap bahwa semangat Bapak Ibu kemarin selama Ramadan dalam berinfak dan sedekah ini dapat terus kita pertahankan, ya, dan bahkan kita tingkatkan. Oleh karena itu, kami telah bermusyawarah menyepakati bahwa kami akan menggulirkan program donatur tetap khusus untuk renovasi musola taqwa. Kami sudah menyediakan formulir untuk nanti kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti ada 10 formulir kesediaan untuk menjadi donatur tetap. Dan efektifnya akan dimulai pada bulan besok, bulan Juli 2022. Besarannya silakan disesuaikan dengan kemampuan jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, bahkan lebih silakan. Ya, yang terpenting adalah konsistensi keistiqomahan kita dalam berinfak bersedekah untuk kepentingan musola kita. Kita tentu berharap ada akselerasi, ada percepatan dari pembangunan musola kita ini tidak lain adalah untuk memberikan kenyamanan kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah formulir akan dibagikan dan sudah disediakan oleh panitia. Terkait renovasi musola, Pak RW mohon izin, insya Allah kami akan mulai Ba'da Idul Adha. Kami akan mulai dengan anggaran yang ada saat ini. Insya Allah kita bisa mulai sambil proses berjalan. Kami juga akan melakukan penggalangan dana. Kami juga sudah menyusun proposal. Mudah-mudahan Pak RW bisa juga memberikan bantuan minimal link di proposal kirim kemana gitu Pak. Biasanya Pak RW ini luar biasa channel ini. Aduh, satu kali masa ya Pak. Ya, siapapun di antara kita, insya Allah bisa memberikan kontribusi untuk musola kita, insya Allah. Dan terakhir, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak RW khususnya, ya, berkat inisiasi beliau, ya. Ada beberapa hal yang kami merasakan manfaat yang luar biasa. Ya. Yang pertama, ini Pak RW yang saya rasakan saat ini Pak RW, yang saya rasakan tadi Pak RW, saya merasakan angin yang semilir. Ini AC di belakang, AC dari Pak RW alhamdulillah dinginnya luar biasa. Tapi kata teman-teman kurang Pak, tidak ada kurang Pak. Mudah-mudahan Pak RW AC dari belakangnya itu yang bisa masih kurang 3 katanya nih Pak. Yang kedua, proses sertifikasi musola. Alhamdulillah
Alhamdulillah kami mohon maaf Pak RW kalau responnya agak lama karena kesibukan di pengurus juga. Tapi alhamdulillah sudah kami penuhi untuk lanjutannya diproses ke pengembang dan DPN ya Pak RW ya. Mudah-mudahan kami menunggu kabar baik dari Pak RW. Terakhir, perlu kami informasikan juga bahwa alhamdulillah kemarin dari PDAM sudah menginstalasi sambungan pipa ke musola Aqua. Ini juga perlu kami sampaikan bahwa ini adalah inisiasi dari Pak RW ketika pihak PDAM soal ke beliau minta izin untuk penggalian saluran 2013, 14, 15 dan beliau minta kompensasi. Salah satu kompensasinya adalah agar musola diberikan akses untuk PDAM. Ketika beliau menyampaikan itu, saya langsung berdiskusi dengan pengurus, dengan wakil, dengan bendahara, dengan koordinator bidang pembangunan yang membawahi sarana prasarana beserta beberapa jamaah yang kami ajak ngobrol dalam beberapa kesempatan. Kami menyambut baik inisiasi dari Pak RW. Alhamdulillah proses penggalian sudah berjalan dan bahkan kemarin persis hari Sabtu Pak RW pun hadir melihat proses penyambungan pipa dan akhirnya sudah berjalan, sudah berfungsi. Insya Allah itu menjadi sumber cadangan buat musola kita. Ya, kita tidak tahu ke depannya bagaimana sumber air tanah kita. Kita mudah-mudahan sudah banyak gitu ya. Tapi kita mengantisipasi ke depan, beberapa tahun ke depan kita mengantisipasi jika debit air berkurang, karena berkurang resapan air, maka kita sudah punya cadangan untuk kita gunakan. Seperti itu. Atau ketika lampu mati dalam beberapa lama, kita punya cadangan. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengajak kepada jemaah sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian bersama-sama menjaga, merawat fasilitas yang ada di musola ini. Ya, bagi warga yang ingin menggunakan fasilitas air di musola silahkan, kami tidak melarang. Silahkan. Kami juga paham bahwa ada beberapa rumah yang airnya tidak bagus, airnya keruh, tidak bisa digunakan minum. Airnya kuning, maka silakan, kami silakan untuk mengambil air di musola. Hanya kami minta dengan sangat kontribusinya, bukan bayar, bukan. Kontribusinya adalah makmurkan musola. Silakan ambil airnya, tapi makmurkan musolanya. Gitu. Mohon dipahami Bapak Ibu sekalian, sekali lagi silakan gunakan air untuk kebutuhan di rumah. Tapi mohon dengan sangat aktiflah musola untuk berjalan bersama kita. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rasulullah selaku perwakilan masyarakat dalam memberikan sambutannya pada hari ini. Untuk selanjutnya mari kita simak bersama-sama sambutan dari Ketua PU 17. Silakan sambutan. Saya pakai pendidikan Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin semua yang hadir di sini, sebelumnya saya mohon izin. Saya berdiri di sini bukan berarti sok pinter, tetapi karena terpaksa oleh pembawa acara diminta untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Seyogianya saya tidak mau Pak kalau saya tidak dipaksa ini, karena undangan saya cuma untuk hadir, bukan untuk memberikan sambutan. Namun karena ini sudah diagendakan,
Terlebih saya mohon izin kepada Pak Ustadz Zaki yang hari ini hadir juga. Saya berdiri di sini sebenarnya saya juga sungkan dan malu di samping beliau ini. Selebihnya yang saya hormati sekali lagi kepada Bapak Ketua DKM At-Taqwa ya Pak ya. Saya suka grogi Pak antara At-Taqwa, Al-Ikhwan sama Al-Ikhlas. Karena yang cukup terkesan itu Al-Ikhwan Pak. Gitu. Banyak cerita di sana. Juga yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas yang hari ini diundang namun diwakili oleh Pak Edi Susanto selaku merangkap Pak. Beliau merangkap sebagai sekretaris RW juga. Juga yang saya hormati panitia halal bihalal yang tidak saya sebut satu persatu, namun terlebih juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua RT 15, RT 14 dan RT 13 atau yang mewakili yang hari ini sama-sama bisa hadir, bisa duduk bersama di majelis atau di undangan halal bihalal yang cukup terkesan ini. Juga tak lupa kami ucapkan kepada Bapak Ibu jamaah dari perumahan Cempaka. Mohon maaf Pak kalau saya kurang begitu hafal menyebutkannya. Juga kepada ibu-ibu jamaah pengajian Mushola At-Taqwa ini, juga kepada para hadirin semuanya. Oh iya, sebelum saya melanjutkan apa yang saya sampaikan di sini Pak, Ibu, saya mohon maaf dan mohon izin. Undangan saya sendiri sebenarnya, namun kami datang berempat. Jadi mohon ridhonya Pak Ketua dan panitia, saya membawa rombongan. Sekalipun saya tidak membawa buah tangan, tapi saya membawa teman-teman, begitu Pak. Jadi mohon maaf ya, akhirnya menambah kesemangat di sini lebih banyak lagi. Saya rasa sambutan di sini saya tidak bisa menyampaikan apa yang itu dengan hadis maupun dengan ayat, karena nanti kalau saya sampaikan di sini jawabnya Pak Ustadz nanti keambil, akhirnya nggak enak saya jadi sungkan. Mau sudah ada Ustadznya kok ini RW-nya bicara hadis bicara ayat. Untuk itu saya hanya mengulangi apa yang disampaikan kembali oleh Pak Nasrullah selaku Ketua DKM. Syukur alhamdulillah hari ini saya bisa berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu dan para hadirin semuanya. Tentunya sangat bangga sekali. Pertama saya lihat adik-adik, mungkin maksudnya anak-anak kami, anak-anak saya yang hari ini sudah memberikan 3 penampilan. 1 pembacaan ayat suci Al-Quran, 2 penampilan dari adik-adik yang masih mungkin di bawah 5 tahun, dan berikutnya adik-adik atau anak-anak kami yang sudah lebih dewasa. Jadi suatu hal yang luar biasa karena baru kali ini saya bisa melihat seperti itu. Mungkin kalau kita mengulas ke 20 tahun yang lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini saya rasanya pengen nangis. Kenapa? 20 tahun yang lalu atau 22 tahun yang lalu tepatnya kita pindah ke sini, tidak ada semarak seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang datang ke sini baru bawa anak-anak yang kecil dan itu pun takut keluar rumah. Namun hari ini anak-anak kecil itulah sudah menjadi dewasa, bahkan menjadi penerus-penerus di antara kita yang hari ini juga mungkin di antara mereka sudah memberikan cucu atau hubungan adik-adik kecil juga buat bapak-bapak yang waktu itu bawa anak-anak kecil. Itulah rasanya saya haru, takut, ingin menangis rasanya. Tidak terbayang ketika sekian tahun kemudian di Mushola At-Taqwa ini akan hadir putra-putri kita. Mungkin maaf ada cucu-cucu di antara bapak-bapak yang tadi sudah memberikan penampilan yang begitu semangat, begitu luar biasa. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada para pengurus DKM dari ketua dan seluruh jajarannya di dalam pembinaan kepada adik-adik kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita. Selamat, tingkatkan terus Pak, jangan sampai kendor dalam bahasa sana. Jadi semangat terus, gaungkan semangat Islami hidup di Masjid Al-Ikhwan At-Taqwa ini. Juga saya juga mohon izin kepada Pak Ketua DKM juga kepada hadirin semuanya. Saya sangat bangga
di mana kurang lebih 1 bulan yang lalu, tepatnya malam Ramadan ya Pak ya. Hari pertama ada launching rencana renovasi musola At-Taqwa yang kurang lebih memerlukan dana atau biaya 300 juta. Alhamdulillah tadi bisa sampaikan oleh Pak Ketua DKM, minimal kurang lebih 1/5-nya sudah terpenuhi. Sehingga kalau ada bulan Juni mudah-mudahan sudah tambah lagi. Dan pada saat hari pelaksanaan pembangunan renovasi, Pak Edi selaku Pemro, Pak Edi atau Pak Edi, maaf kalau saya menyebut namanya Pak ya, sudah tidak pusing lagi. Artinya target sesuai gambar bisa berjalan dengan baik. Yang insya Allah dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dari mulai pelaksanaan hari raya Pak ya. Bukan persiapan dananya kan Pak. 3 bulan pelaksanaan setelah dimulai. Nah setelah dimulai ini, ayo sama-sama kita pikirkan. Ada Pak Untung, ada Pak tentara kita yang selalu senyum meriah, ada bapak-bapak yang lain. Kalau Pak Aris saya nggak berani nyebut, ya nggak berani apa. Takut saya Pak. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu semua, dengan semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan, insya Allah musola At-Taqwa ini akan terbangun, akan menjadi musola yang cukup representatif dan bahkan sangat mudah nanti di lingkungan RT 13, 14, 15 dan Perumpamaan Cempaka. Untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin semuanya, saya hanya mengulas sedikit menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM tadi, bahwa satu, memang pengurusan legalitas musola ini yang konon 22 tahun yang lalu sampai hari ini belum ketahuan Pak. Ini tanah siapa? Ini milik siapa? Jangan-jangan kalau kita renovasi nanti digeser Pak. Ada yang datang bawa sertifikat. Insya Allah ini sudah mulai kita proses. Saya bekerja sama dengan PT Kalimantan dan tidak hanya musola At-Taqwa Pak, kami bersamaan dengan musola Ikhlas di RT 12. Juga Masjid Al-Ikhwan yang menjadi masjid utama di RW 17 ini. Untuk Masjid At-Taqwa, alhamdulillah kami sudah sampai pengukuran dan proses pelepasan dari BBN. Luasnya telah betul-betul 907 meter Pak. Alhamdulillah. Jadi 22 tahun yang lalu masjid itu dibangun, sampai kemarin bulan September baru ada selembar kertas yang menyatakan bahwa lokasi berdirinya Masjid Al-Ikhwan adalah benar fasos dan fasum milik Perumahan Bojong Lestari 2, khususnya RW 17, yang peruntukannya silahkan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan warga RW 17. Semua surat ada di saya, kopinya juga sudah saya share kepada yang berkepentingan dalam hal ini. Asli dokumen ada di saya. Nanti Pak Tisna kalau pas menerima RW, Pak Tisna keluar panitia yang menerima lagi ya Pak ya, untuk diserahkan ke RW berikutnya, begitu. Jadi begitu. Karena Pak Tisna ini spesialis panitia Pak. Panitia apa saja. Saya terima kasih Pak Tisna atas dukungannya dan dedikasinya selama ini. Kami bersama-sama dengan Pak Tisna kurang lebih 20 tahun yang lalu Pak, selalu berjalan bersama. Dari rambut saya masih hitam sampai sekarang sudah berubah, gitu. Jadi untuk selanjutnya tadi yang disampaikan Pak Ketua, alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan sambungan PDAM secara gratis untuk fasilitas di musola At-Taqwa ini Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketua DKM tadi, apabila ada yang berkepentingan, ada gangguan di dalam instalasi airnya di lingkungan rumah masing-masing yang sampai saat ini belum terpenuhi, insya Allah silakan berkoordinasi dengan pengurus DKM pengurus DKM At-Taqwa untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada saat ini. Karena air merupakan sarana utama yang sangat dibutuhkan di lingkungan kita semuanya. Berikutnya adalah kalau masalah lain-lain tadi ada yang kurang dingin, kurang lain-lain. Saya rasa ada Pak Untung, juga ada Pak Aris ya. Mungkin beliau akan lebih cepat tanggap lebih dulu untuk melakukan itu, karena beliau yang paling dekat. Juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak banyak yang perlu kami sampaikan di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tak lupa sebelum saya mengakhiri
penyampaian saya ini izinkan saya secara pribadi maupun bersama-sama keluarga saya, istri saya dan yang lainnya, apabila selama kita bergaul dalam saya melakukan atau dipercaya untuk menjadi ketua RW RW 17 banyak kesalahan, banyak kekurangan-kekurangan di dalam melayani kebutuhan Bapak Ibu semuanya, maka di dalam kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang indah ini, izinkanlah kami memohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak ini, tapi kedengarannya dikit. Belum lama, beberapa hari yang lalu, saya lewat suatu makam, suatu kuburan. Saya ngucapin salam juga sama. Kuburannya banyak, jawabannya nggak kedengeran. Berarti di sini kalau orangnya banyak, jawabannya nggak kedengeran, dia nggak jawabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa afif wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abghid baghiduka hawlama asa ayyakuna habibaka yawmamma wa ahbib habibaka hawlama asa ayyakuna baghiduka yawmamma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musola At-Taqwa Ustaz Rasulullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kebahagiaan dunia terlebih akhirat. Dan mudah-mudahan doa yang barusan sama-sama kita sampaikan untuk beliau, doa itu pun teruntuk kita semua yang hadir di tempat ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula Ketua RW beserta keluarga, tadi dibawa katanya keluarganya. Kemudian para Ketua RT, perwakilan dari DKM Musola Al-Ikhlas atau juga dari Masjid Al-Ikhwan yang datang, Bapak Ibu semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat yang mulia ini. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saya putra asli Pembuaran, Bapak. Bapak saya belum lama, baru hampir 10 hari yang lalu meninggal dunia, Kiai Haji Muhammad Thaha Muslim. Beliau itu dulu bercerita kepada saya, mungkin pernah saya sampaikan kepada Bapak, waktu beliau kecil, beliau jalan bareng bersama orang tuanya, Mualim Hamsin kakek saya, ngajar di Juran Baru sini Pak. Itu bapak saya itu ngelihat naga emas Pak terbang di sekitaran sini muter-muter. Mungkin pernah ada yang diceritain. Dan naga itu turun persis yang sekarang jadi Masjid Al-Ikhwan. Itu cerita bapak saya. Jadi dulu bawa senter itu udah gak ada cahayanya Pak, saking kalah dengan cahayanya naga emas itu tadi.
Kan kayaknya agak mustahil, tapi itu betul terjadi. Dan turunnya naga itu tidak ngomong lagi ke tempat saya, pas persis yang sekarang jadi Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan itu pertanda baik yang memang sampai saat ini menjadi sumber daripada pusat ibadah warga dari Puri Bojong Lestari. Dan sesuatu yang membanggakan lagi, ini saya merasa sangat bahagia. Ini ada anak-anak di sini, Bapak. Ya Allah, yang menurut saya sekarang udah bukan orang mana-mana, tapi orang Pabuaran juga udah. Karena mungkin ada juga di antara anak tadi yang lahir di sini. Insya Allah dengan kehadiran anak-anak ini yang menghidupkan agama tadi, memberikan keberkahan bagi kampung ini, dan tentunya kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur tidak pernah lupa kita panjatkan kehadiran Allah. Kenapa? Karena memang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, sekarang kita berada pada bulan Syawal. Bulan Syawal ini menurut istilah Islam, menurut bahasa ini artinya bulan peningkatan. Bulan peningkatan. Kalau peningkatan dari rendah dia naik ke atas. Jadi kalau di bulan suci Ramadan kita udah diajarkan di bulan Ramadan oleh Allah banyak datang ke masjid. Udah datang ke kita masjid, datang sholat tarawih, sholat fardu, kita hadir, diringankan oleh Allah kedua belah langkah kaki kita. Maka selepas Ramadan ini jangan tinggalkan, justru tingkatkan, ramaikan kembali rumah Allah. Jadi kalau datang ke rumahnya Allah, kita menjadi tamu siapa? Tamu Allah. Tamu Allah itu Allah sangat bangga dengan tamu-tamunya, dan Allah suguhkan ampunan Allah, dan Allah suguhkan rahmat Allah. Bagaimana kalau masjid diramaikan oleh warga? Masya Allah, luar biasa. Tentunya warganya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Ramadan kita sudah diajarkan oleh Allah melalui bulan Ramadan, kita diajarkan banyak sholat malam, di antaranya sholat tarawih. Itu kaki mungkin Pak di awal-awal Ramadan, malam pertama, malam kedua itu masih pada pegel sholat tarawih karena belum terbiasa banyak rakaat. Tapi setelah malam ke-10 terus sampai akhir Ramadan itu kaki udah terbiasa. Nah, kebiasaan kita sholat sunat jangan tinggalkan di bulan Syawal ini dengan sholat sunat malam atau sholat sunat lain, karena sudah terbiasa. Kemudian kebiasaan membaca Al-Quran dan lain sebagainya yang sudah kita lakukan pada bulan suci Ramadan, yuk kita tingkatkan pada bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Karena ada juga orang yang setelah bulan suci Ramadan ini amal ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan yang amal ibadah bulan suci Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diterimanya amal. Siapa? Yaitu yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bapak, malaikat Jibril berdoa pada hari 1 Syawal ketika Nabi Muhammad SAW selesai daripada sholat Idul Fitri. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama, ya Allah, apabila ada seorang yang sudah melakukan ibadah Ramadan penuh selama 1 bulan, kemudian dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka mohon untuk tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Malaikat Jibril mengaminkan dan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan. Orang tua berarti penting. Makanya Pak, kalau budaya orang dulu, kalau kita berlebaran, biasanya sebelum lebaran dan ada juga yang pas lebaran itu budaya pulang kampung. Pulang kampung ketemu orang tua, ketemu keluarga. Kenapa? Karena di kampung biasanya ada orang tua kita yang masih hidup. Bapak kita yang berjuang luar biasa membesarkan kita, mencari nafkah untuk kita, sehingga kita besar, kita merantau di negeri orang, maka kita harus ingat kita sudah ibadah Ramadan agar sukses diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka temui orang tua kita dan mohon ridho kepada orang tua kita. Dan selain ada ayah kita, ada ibunda kita, ada
bercampur menjadi satu, sakitnya luar biasa, memperjuangkan lahirnya kita, maka sudah sangat wajar ketika pulang kita itu bertemu dengan ibu kita memohon ridho dan maaf dari ibu kita. Ini banyak orang kadang bilang, ngapain sih pakai segala pulang aku jauh-jauh, WA aja nggak sih sama ibu, kurang pak, kurang adab, kurang baik, kurang bagus. Jadi yang sebaiknya itu kita temui orang tua kita. Bahkan di awal Ramadan Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, man barra walidayhi fi Ramadan yadkhulullahu ilaihi bi'aini rahmah. Siapa orang yang bakti kepada kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan, Allah akan pandang orang tersebut dengan pandangan kasih sayang. Jadi ridho Allah berada pada keriduan orang tua itu sangat penting sampai itu bisa menggugurkan ibadah Ramadan kita. Itu golongan yang pertama. Lalu siapa golongan yang kedua yang tidak bisa diterima amal ibadah Ramadan? Golongan yang kedua yang tidak bisa diterima amal ibadahnya adalah istri yang durhaka terhadap suami. Bu, kedengaran suara saya ini? Halo? Kedengaran ya bu? Jadi kalau kita tidak dapat ridho suami di bulan suci Ramadan sampai lebaran, itu jangan anggap, jangan harap ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saking mulianya suami sebagai pemimpin. Kok enak banget suami begitu? Karena tanggung jawabnya luar biasa. Kalau kita orang laki gak berbakti kepada Allah, istri kita bakti kepada Allah, kita masuk neraka, istri kita gak ikut ke neraka. Tapi kita orang laki, kita udah bakti kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, tapi istri gak kita nasihati, dia tetap zalim, tidak mengabdi kepada kita, tidak beribadah kepada Allah, kita ikut bawa ke neraka. Jadi tanggung jawabnya besar. Karena itu kalau ada seorang istri yang tidak dapat ridho suaminya sampai hari raya Idul Fitri, maka ditangguhkan amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika bulan Syawal seperti ini, yang terbaik adalah buru-buru istri, biasanya memang sudah jadi budaya, sungkem kepada suami, mohon ridho, mohon maaf kepada suami. Kira-kira Pak dimaafin gak kalau istrinya punya salah? Dimaafin. Karena di dalam hidup ini, di dalam rumah tangga ini pasti ada namanya permasalahan. Yang permasalahan itu dibuat oleh kita sendiri, Pak. Jadi tidak ada masalah yang Allah berikan kepada kita, tapi masalah itu hadir kita buat sendiri. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa masalah kebanyakan, bukan kebanyakan, kenapa masalah kita buat sendiri? Memang kita yang buat. Saya kasih contoh sederhana. Saya pulang dari mana-mana, pulang ke rumah, udah kemalaman, istri gak terima. Ini contoh. Jam segini baru pulang. Padahal itu bukan suatu masalah besar, karena memang si suami sedang berjuang mencari nafkah. Ketika istri bilang jam segini baru pulang, lalu suami bilang, lah saya pulang jam segini, gak ada duit buat pulang. Berdua ini saling berebut argumen sehingga menjadi masalah. Ada kebenaran yang diperbutkan. Istri ngerasa ingin lakinya pulang lebih cepat, suami ngerasa pengen pulang cepat tapi memang kerjaan belum selesai. Dua-duanya benar, tapi karena kebenaran ini saling diperbutkan, akhirnya timbul masalah. Jadi masalah kita yang mengadakan. Tapi kita perlu ingat, kalau kita bisa mengadakan masalah, maka tidak mungkin Allah tidak memberikan kita kemampuan untuk menghilangkan masalah itu. Jadi semua kembali kepada kita. Maka jangan sering berebut benar, Pak. Di mana aja jangan sering terlalu berebut benar, karena berebut benar akan menjerumuskan kita. Musyawarah terlalu berebut benar, ini menurut saya mesti modelnya harus begini. Benar memang yang disampaikan, tapi karena diperebutkan akhirnya jadi masalah. Tapi berebutlah salah, carilah rujukan yang terbaik, akan mufakat bersama, maka insya Allah tidak akan ada masalah. Jadi kalau di dalam rumah tangga ada masalah, itu masalah yang kita buat, maka pasti kita bisa menghilangkan masalah itu. Dan ketemu bulan Syawal, maka yang terbaik adalah saling bermaafan antara suami dan istri. Lalu yang ketiga, siapa golongan yang tidak diterima amal ibadah Ramadannya? Yang ketiga yang didoakan oleh malaikat Jibril adalah orang muslim
yang tidak mau memaafkan muslim lainnya. Itulah pentingnya acara hari ini, halal bihalal. Jadi kalau kita masih punya dendam kepada seseorang, maka dendam itu, kemarahan itu akan menggugurkan, menangguhkan amal ibadah Ramadan kita. Jadi harus saling memaafkan, wal afina 'anil nas. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal ini hubungannya dengan bakti orang tua, kemudian maaf terhadap istri, terhadap suami, kemudian maaf sama muslim. Artinya penting akhlak diterapkan di dalam lini kehidupan. Jadi kalau akhlak ini kita terapkan di dalam kehidupan, Pak, itu seolah-olah diri ini seperti emas. Emas ini berkilau, Pak. Kalau orang dihiasi akhlak itu seperti emas. Jadi emas ini dibuat ke tempat sampah sekalipun, kalau sudah ditemukan oleh seseorang, maka emas ini akan tetap laku dijual dan bernilai. Itulah orang berakhlak. Tapi kalau orang tidak berakhlak, mau ditaruh di tempat kuliah sekalipun, jadi pimpinan sekalipun, ini tetap dia tidak disenangi. Dan kalau sudah jatuh dari kepemimpinannya, banyak orang juga yang benci. Maka hidup itu harus di-cover dengan akhlak. Salah satu kunci kesuksesan Nabi Muhammad SAW adalah dirinya Rasulullah itu selalu di-cover dengan akhlak. Yang pertama adalah Nabi selalu menyambungkan terhadap orang yang memutuskan. Jadi kalau sambung sama nyambung udah biasa nih, Pak. Di sini misalnya semuanya akrab, baik, kita sambungin itu udah biasa, nggak ada nilai lebih. Yang hebat apabila di sini ada satu orang yang merasa dikucilkan, nggak mau ketemu dengan kita, padahal kita benar. Nah, dia juga merasa benar. Akhirnya jadi masalah kan? Nah, kita sambungkan, itulah yang terdapat nilai positif dari Rasulullah SAW, termasuk akhlak yang mulia, menyambungkan terhadap orang yang memutuskan. Lalu yang kedua, memberi terhadap orang yang tidak mau memberi. Ini akhlak yang paling baik. Jadi kalau ada orang beri, kita juga beri, itu di daerah, itu biasa. Tapi ada orang tidak mau memberi, kita memberi, itu yang sangat istimewa, yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, memaafkan terhadap orang yang tidak mau memohon maaf atau memberi maaf. Ini yang amat sulit biasanya. Tapi kalau ini dilakukan, maka keselarasan hidup ini akan tercipta dengan baik, sehingga semua ini akan terasa enak hidup ini. Tidak ada ganjelan di sana, di kiri, di kanan, dan jalan yang terasa lega akan terasa lega. Kan kalau ada kebencian, jalan lega terasa sulit, Pak. Ini musola gede nih, ada yang kita benci, aduh sempit. Ya elah, ada dia lagi itu di pojok dah. Akhirnya bapak satu pojok di belakang. Gara-gara benci. Keluar musola, yang aku lewat pintu ini, oh lewat pintu lah. Gara-gara benci, ya emang apa? Pintu sebegitu luas, akhirnya jadi bisa gara-gara adanya kebencian. Jadi kebencian itu pernah saya sampaikan ibarat daging 1 kilo itu kita gantungkan di leher kita, ya Pak. Kalau ada kebencian, setiap kita jalan daging ini kita bawa-bawa, maka semakin hari semakin busuk. Itu kita cium, menyiksa diri kita. Maka orang yang punya kebencian itu hidupnya akan terasa sempit terus. Itu satu orang yang dibenci. Bagaimana kalau 2 yang dibenci, 3 yang dibenci, 4 yang dibenci? Itu makin beratnya luar biasa. Kepalanya ini selalu sulit dalam menjalani hidup, sulit untuk mendapatkan inspirasi. Maka tadi di dalam awal mukadimah ada yang saya sampaikan bahwa orang yang bertakwa itu Allah akan berikan kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Pak, mau nggak lepas dari sini rezekinya banyak mengalir? Mau? Mau Pak? Ya, kita tahu bahwa orang yang bertakwa Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka dan keluar dari berbagai macam permasalahan. Betul ya? Betul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Nah, takwa ini menyambung Pak dengan surat Ali Imran 133-134. Siapa sih ciri-ciri orang yang bertakwa, yang rezekinya ngalir, yang dari jalur tidak disangka-sangka?
Ini Pak, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kalau kita pengen rezeki kita ngalir dari jalur yang tidak disangka-sangka, kita mampu bersedekah baik di waktu lapar maupun di waktu sempit. Sedekah terus Pak. Sedekah kalau nggak bisa dengan harta, dengan senyum. Kalau saya punya tetangga orang kaya, lebih dari saya. Setiap ketemu saya senyum, Pak, gitu. Besoknya saya senyum, atau saya punya rezeki sedikit saya bagi. Kira-kira ada peluang usaha saya diajak. Diajak. Karena apa? Saya bersedekah. Mau susah, mau senang, apalagi yang saya bawain ada makanan, pisang. Jadi jangan dianggap orang sebelah kita yang sukses nggak senang dibawain makanan. Itu nanti akan membawa kita kepada kemudahan. Jadi mampu berbagi kepada siapa saja di waktu susah maupun di waktu senang. Itu kunci yang pertama kalau kita pengen rezeki kita ngalir dari jalur yang tidak disangka-sangka. Yang kedua kuncinya adalah wal kaziminal ghaiz, mampu meredam amarah, nggak gampang marah. Punya tetangga punya motor RX, pagi-pagi dimanasin, kata kita, kencang juga ini suara motor. Nah kita jangan gampang marah. Kita samperin aja dengan akhlak sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suara motornya bagus, gitu. Tapi ngomong-ngomong anak saya lagi kurang sehat ini. Begitu nggak kira-kira? Minta maaf. Coba kalau kita bilang, Mas, emang yang punya motor sampai doang? Dan semua juga pada punya motor kayak digas-gas. Apalagi anak saya lagi sakit. Benar yang disampaikan memang benar. Tapi tidak dengan akhlak, akan ada masalah. Dan kalau ada peluang, kita tidak akan dihajar. Saya punya tetangga misalnya usahanya lancar, enak, segala rupa. Dia lihat saya marah, sama anak saya marah-marah, sama tetangga saya ngomel, salah dikit istri saya omelin. Ada peluang bagus, nggak diajak saya. Kenapa? Karena saya tidak mampu meredam amarah. Coba kalau saya baik sama istri, baik sama tetangga, baik sama saudara, tetangga saya atau sahabat saya usahanya bagus, dia melihat saya orang baik, mampu mengendalikan emosi. Insya Allah kalau dia ada rezeki kita diberi, kita diajak, betul? Yang ketiga agar rezeki ini ngalir dari jalur yang tidak disangka-sangka adalah kita mampu memaafkan sesama manusia. Di sini lebih diperluas bukan sesama muslim, tetapi semua umat yang ada di dunia ini, mau dia Buddha, Islam, Katolik, kita maafkan sesama manusia. Gak ada musuh Pak, karena dalam bertetangga itu kita harus tetap baik. Jadi kalau tetangga kita beda agama, beda keyakinan, ketika ada peluang, kita tidak ada masalah, insya Allah kita akan diberikan peluang juga oleh tetangga kita. Jadi agar rezeki kita terus mengalir, 3 hal tadi itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting nomor 1 adalah bersihkan wadahnya di luar. Rezeki itu Allah berikan kepada kita untuk istri dan anak kita, betul ya Pak? Berarti wadah pertama siapa? Kita. Kalau wadah kita ini tidak baik, maka rezeki ini sulit untuk mengalir. Pak, rezeki ini termasuk takdir yang masih bisa berubah, tergantung ikhtiarnya. Jadi jangan kira kalau udah keturunan susah terus. Enggak Pak. Allah ini memberikan sesuai ikhtiar seseorang, masih bisa ditambah oleh Allah. Jadi tergantung ikhtiarnya kita. Nah, kuncinya adalah bersihnya diri kita. Bersihnya seperti apa sih? Apakah rajin banget ibadah? Itu salah satunya. Tapi yang terpenting adalah nomor 1, sepakat dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat itu setuju Pak dengan Allah. Bapak punya istri galak, bagus. Oh ini bagian saya dari Allah. Emang saya juga milih waktu itu. Cuman waktu itu dia masih diem-diem, gak kelihatan. Pas udah rumah tangga katanya galak. Itu setuju Pak, sepakat orang kita ikut milih. Lalu kemudian usaha kita jatuh, kemudian kita pindah rumah ke sono kemari, repot hidup kita. Bahkan keadaan cuaca alam yang silih berganti, itu kita harus sepakat dengan Allah. Karena semua yang terjadi adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sepakat, setuju.
ridho, ikhlas. Jangan, ya Allah mau berangkat kerja ini hujan begini, kurang ajar keadaan. Itu siapa yang domelin? Itu berarti menentang Allah berarti. Aduh hidup susah begini, sama itu juga tidak sepakat dengan Allah. Kalau kita tidak sepakat dengan orang tua saja, rezeki kita susah. Ini saya jadi anak, bapak saya pindah ke A, pindah rumahnya lagi ke B. Saya nggak sepakat, Pak, apa pindah rumah dulu sih? Kan di sini udah enak, udah punya teman. Pak, kenapa sih makan begini? Bu, kenapa sih makan gak enak? Kira-kira kalau saya sering komplain sama bapak saya seneng nggak sama saya, Pak? Nggak seneng. Maka di dalam hidup ini pun kalau kita terlalu banyak komplain dengan keadaan kita kepada Allah, Allah tidak suka dan kita tidak senang. Ibarat gelas, kita ini gelas yang kotor, Pak. Kalau gelas kotor dituangin air jernih, orang mau nggak minum kira-kira? Nggak mau, gelasnya kotor, bau. Piring, wadah ditaruhin kue yang kotor, orang mau nggak ngambil kuenya? Enggak, Pak. Apalagi udah pernah kotorannya. Begitu pula diri kita kalau tidak sepakat dengan Allah, kotor masih diri kita. Kalau tidak sepakat dengan Sang Pencipta, nggak sepakat sama bos jadi kita kerja susah, sama gaji kadang-kadang dibayar kadang enggak, apalagi nggak sepakat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar rezeki ini ngalir, benahi diri kita dengan sepakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 3 hal tadi harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan Ramadan yang sudah kita lewati, berkenaan dengan Syawal ini, Ramadan telah mengajarkan kita dari berbagai macam kebaikan. Di antaranya kita menahan diri dari lapar. Padahal yang kita makan ini sudah halal, tapi karena diatur dengan waktu, kita diperintahkan oleh Allah untuk menahannya. Apalagi menahan yang haram. Yang halal saja kita sudah dianjurkan oleh Allah untuk menahan sampai batas waktu. Kemudian kita diajarkan juga untuk jujur. Ya kalau lagi wudhu kan kira-kira lagi sholat wudhu, kalau kita minum seteguh mau gak ada yang tahu kira-kira. Yang tahu cuma kita. Kejujuran itulah yang kita pertaruhkan kepada Allah sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita diajarkan oleh Allah tidak serakah, yang halal kita tahan, apalagi di bulan Syawal seperti ini. Pak, serakah itu akan menjerumuskan kita, serakah itu akan menyulitkan kita. Saya kasih contoh serakah. Ada ikan. Kita kalau melihara ikan ini kan kadang suka di akuarium, ya. Ada yang melihara ikan di dalam akuarium. Ini kita anggaplah ikan ini satu jenis, gedenya sama, beli barang 10.000, beli ikan-ikan anak-anak gabus kita beli. Kita kasih makan sama, tapi ada satu yang serakah. Jadi pas makan ini baru dibuang, yang satu langsung nyerobot. Makan udah cekap bukan main. Gede duluan gak kira-kira? Gede duluan itu ikan gabus, yang lain pada kecil. Gara-gara keserakahannya dia membuat dirinya terlalu besar, yang lain kecil. Artinya kecerobohannya dia, keserakahannya dia merugikan orang lain, sekalipun itu dari makanan. Jadi gak boleh serakah. Bisa nggak mencelakakan? Bisa kalau medianya ada di kolam pemancingan. Contoh ikan ini ditaruh di tempat pemancingan, satu jenis. Maka ikan yang paling serakah ketika ada umpan jatuh, ikan itulah yang paling pertama menyerobot makanan tadi. Maka ikan yang serakah ini yang pertama kena ditangkap sama pemancing. Jadi serakah ini bisa menjerumuskan diri dan merugikan orang lain. Semut, kita sering lihat semut. Semut makanin gula, kalau dia nggak serakah kenyang pulang selamat dia. Tapi karena dia lihat ini gula begitu banyak, akhirnya dia terus masuk dalam gula sehingga keserakahannya menimbun dirinya. Jadi tidak aneh kalau orang ada di level pejabat, gajinya sudah besar, kok bisa korupsi? Akhirnya terjerumus. Kenapa? Serakah tadi. Ada orang yang bilang, Ustaz kan ngerti agama. Betul Pak. Karena tidak duduk lagi di pengajian. Siapa yang mau nasihatin? Siapa yang memberi nasihat? Ilmu kalau nggak saling terus
dicas, itu lama-lama surut juga. Itu jawabannya kalau ada orang bertanya, udah jadi ustaz aja, jangan galak. Ada di pemerintahan, jangan jadi pemimpin. Kenapa? Karena memang Pak, kalau udah jadi pemimpin, ngajinya lupa. Jadi menteri, ngajinya lupa. Dari ngajinya lupa, keberkahannya berkurang, akhirnya potensi untuk berkorupsi itu ada. Serakahnya timbul. Jadi keserakahan itu diajarkan oleh Allah di dalam kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita menahan diri dari yang halal dan terlebih menahan diri dari yang haram. Kemudian tadi saya sampaikan mengenai akhlak, Bapak, akhlak ini terbagi menjadi 3 bagian. Penting sekali kita terapkan di dalam hidup kita. Yang pertama ada al-akhlaqul hasanah. Ini akhlak baik. Apa itu al-akhlaqul hasanah? Satu, kebaikan dibalas dengan kebaikan yang sama. Itu akhlak kita udah bagus. Jadi kalau ada tetangga bagi nasi sepiring, kita balas dengan sepiring, itu al-akhlaqul hasanah. Yang gak bagus sudah dibawain, gak balas-bawain Pak, itu etikanya kurang. Lalu ada tingkatan kedua yang lebih tinggi, ada al-akhlaqul karimah. Ada orang memberi satu kebaikan, kita balas dengan kebaikan yang lebih. Jadi kalau ada orang bawain 1 potong ayam, kita beri 2 potong ayam. Itu tingkatan akhlak kedua, ini dicintai oleh Rasulullah. Dan tingkatan yang ketiga adalah al-akhlaqul azimah. Ada orang jolim terhadap kita, bukan baik lagi, maka yang pertama dilakukan adalah memohonkan ampun, kemudian memberi maaf, yang ketiga adalah memberi hadiah. Pak, kalau dirasa Bapak masih punya tetangga, teman, atau saudara Bapak udah gak mau bermusuhan sama dia, tapi dia masih tetap merasa musuh dengan Bapak, yang pertama Bapak harus maafkan, yang kedua mohonkan ampun kepada Allah, dan kalau sempat datang ke rumahnya bawain hadiah. Insya Allah itu silaturahmi jalan lagi. Jadi kalau akhlak al-azimah ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak pun adalah salah satu kunci bagaimana kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau akhlak kita buruk, orang enggan Pak nolong kita. Contoh, saya bukan mau bilang ular ini akhlaknya buruk, bukan. Saya bukan mau bilang anjing ini kelakuannya buruk, bukan. Cuma anjing kita sudah tahu perangainya ini galak. Ular kita sudah tahu perangainya ini mematuk dan berbisa. Kira-kira di sini kalau kita melihat ada ular, kepalanya kemasukan plastik, Pak. Jadi ular kepalanya masukin plastik. Bahkan kita nolongin ini juga rada sedih. Nah kalau kita tolongin pas lepas plastik kita dipatok kadang-kadang. Anjing kita tolongin, kadang-kadang baru kita tolongin anjingnya galak kita digigit. Ini pengertiannya apa? Kalau orang akhlaknya buruk, orang segera nolong lah. Kenapa? Khawatir udah ditolong nanti akan menjerumuskan, akan mencelakakan. Karena itu prioritas akhlak itu diimpikan oleh Rasulullah sebagai salah satu tugas Nabi, bagaimana orang-orang ini memiliki akhlak yang sempurna. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, mari sama-sama kita membaca sholawat diiring-iringan pantun agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang ada pohon durian, ingat Pak. Di belakang ada pohon durian. Di sampingnya pohon rambutan. Di belakang ada pohon durian, di sampingnya pohon rambutan. Siapa orang ingin jadi orang keren, maka rajin baca Al-Quran. Di belakang ada pohon durian, di sampingnya pohon rambutan. Siapa ingin jadi orang keren, mari rajin baca Al-Quran. Ingat ya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di belakang ada pohon durian,
amin. Selamat dunia akhirat. Mari bakti kepada kedua orang tua. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi saat ini kita berada pada bulan Syawal. Semoga ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dan insyaallah nanti ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengakhiri acara ini sebelum ramah-tamah nanti saling bermaaf-maafan kita agar bersih kita suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Mari saat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, Rabbana, ya Karim, irhamna, ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim mubarak wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi ta'ala wajhikal karim wal 'azimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul bersama bersyukur kepadamu ya Allah. Mohon terima amal ibadah Ramadan kami. Mohon terima amal ibadah puasa kami. Mohon terima solat kami, berdirinya kami, rukuknya kami, sujudnya kami ya Allah. Terimalah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hari yang masih Syawal ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Dosa yang kami lakukan sengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami apabila kami zalim terhadap orang-orang di sekeliling kami. Ampuni dosa-dosa kami apabila kami menyakiti suami kami, apabila kami menyakiti hati anak kami, apabila kami menyakiti hati orang-orang terdekat dengan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari yang masih Syawal yang suci ini ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apabila orang tua kami sudah meninggal, terangi umurnya ya Allah, menjadi raudhah min riyadil jannah ya Allah. Apabila orang tua kami ini masih hidup ya Allah, berikan kesehatan padanya ya Allah, berikan kekuatan kepadanya ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan kebahagiaan dunia terlebih akhirat, berikan kekuatan kesabaran dalam mendidik anak-anaknya yaitu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari yang suci ini sekali lagi kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.